والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya pembahasan tentang syurutul wudu, syarat-syarat yang dimana dengan syarat tersebut wudu dinilai sah. Jadi ada beberapa yang sudah dibahas oleh Kiai Haji Muhammad Abdul Bari, dan saya melanjutkan di syarat yang ke-11 daripada syarat-syaratnya wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat wudu yang ke-11 di sini adalah tahaqqukul muqtadi. Tahaqqukul muqtadi ini adalah salah satu syarat yang dimana berkaitan dengan niat dalam wudu. Tahaqqukul muqtadi itu artinya ketika kita ingin melaksanakan wudu, maka syaratnya kita tersebut harus yakin kalau kita tidak punya wudu. Agar kita yakin dalam niat kita, wudu kita untuk menghilangkan hadas, atau kita yakin kalau kita itu punya wudu, agar wudu kita laksanakan yang namanya tajdidul wudu atau memperbarui wudu. Kenapa? Kalau seandainya ada orang ragu-ragu apakah saya ini masih punya wudu apa tidak ya, belum jelas apakah dia punya wudu atau tidak, kemudian dia wudu tanpa ada kejelasan dalam keyakinannya, tanpa dia yakini kalau dia benar-benar punya wudu atau dia benar-benar hadas, tapi dia wudu. Kenapa? Sudahlah, hati-hati, ihtiyatan, hati-hati, saya ambil wudu sajalah. Tapi di waktu dia niat wudu, dia itu belum yakin kalau dia itu benar-benar tidak punya wudu. Jadi dia itu masih setengah-setengah antara punya dan tidak. Kemudian dia wudu. Kenapa ihtiyatan? Karena hati-hati, saya ambil wudu saja. Setelah ambil wudu, ternyata oh iya, tadi saya itu tidak punya wudu. Benar, saya tidak punya wudu. Maka wudu yang barusan tersebut dinilai tidak sah. Kenapa? Li'adamil jasmi bin niyah. Karena niatnya itu tidak yakin kalau di niatnya tersebut untuk menghilangkan hadas. Soalnya kalau orang itu ragu-ragu apakah dia masih punya wudu atau wudunya sudah tidak ada, kemudian dia wudu, maka niatnya itu akan bimbang antara wudu menghilangkan hadas atau wudu dengan memperbarui wudu. Jadi wudu itu kan ada wudu yang wajib, yaitu wudu ketika orang tersebut ingin sholat atau ingin melakukan sesuatu yang diharuskan untuk wudu, maka wudu itu hukumnya wajib ketika orang itu tidak punya wudu. Kalau orang punya wudu, maka wudu itu hukumnya sunnah. Nah, kalau orang ragu-ragu antara dia punya wudu dan tidak, maka ketika dia wudu pun dia pun juga ragu-ragu apa wudunya ini untuk yang wajib atau wudunya ini untuk yang fardhu. Makanya ulama mengatakan bahwasanya ketika kita ingin wudu dan kita ragu-ragu kita ini punya wudu atau tidak ya, lebih baik kita yakinkan dulu kalau wudu kita ini batal. Menyentuh istri atau kencing sebelum wudu. Kenapa? Agar kita yakin dalam niat kita kalau wudu kita ini benar-benar untuk menghilangkan hadas. Ini adalah syarat yang penting. Ini adalah syarat yang sangat penting karena banyak orang yang tidak memahami hal ini. Sudah, saya hati-hati sajalah, saya ambil wudu aja, tapi belum jelas, maka di hatinya pun juga belum jelas ini wudunya untuk sunnah atau untuk yang wajib. Ketidakjelasan itulah yang membuat wudunya itu batal. Kalau setelah wudu dia benar-benar tidak punya wudu waktu itu. Kalau seandainya setelah wudu dia yakin kalau dia itu punya wudu, sudah, maka wudu yang ini dinilai sah, soalnya dia memang tidak hadas, seperti itu. Jadi di sini in banal halu annahu ghairu mutawaddiin li'adami tahaqqukil muqtadi wa huwal jasmu bin niyyah. Karena tidak benar-benar mantap niatnya tersebut untuk wudu yang wajib atau untuk wudu yang sunnah. Syarat yang ke-12, dawamun niyyati hukman. Dawamun niyyati hukman artinya apa? Ketika kita melaksanakan wudu, harus di pertengahan wudu tidak ada sesuatu yang menentang niat wudunya.
Itu yang dikatakan kekalnya niat dalam hukumnya. Jadi di pertengahan wudu tidak ada sesuatu yang menentang niat. Niatnya sendiri, niat wudunya yang dia lakukan, yang dia niatkan sebelumnya. Contohnya apa? Sekarang ada orang ambil wudu. Ketika dia membasuh wajah, sudah membasuh wajah. Ketika dia membasuh tangan, dia itu berubah niat. Ketika dia itu pengen wudu misalnya ya, dia itu pengen wudu, ketika melihat tangannya, niatnya itu bukan untuk wudu. Membasuhkan tangan itu bukan basuh untuk wudu, karena tangannya kotor atau karena sesuatu yang lain, karena tangannya panas. Jadi seolah-olah kita membasuhi tangan tersebut bukan untuk wudunya, tapi untuk hal lain yang dia lihat sebelumnya. Terus dia lanjutkan ke tangan yang satunya atau dia lanjutkan ke kakinya. Di waktu ini maka dia tersebut kosong, yang tangan ini kosong dari niat wudu sebelumnya. Kenapa? Karena wudunya tersebut ditentang dengan perilaku atau tujuan yang ada ketika membasuhi tangan tersebut. Atau ya, yang dikatakan merusak niat adalah sesuatu yang mengurangi syarat-syaratnya niat. Salah satu contoh apa? Syaratnya niat itu kan harus Islam. Kalau orang tidak Islam tidak sah wudunya. Kenapa? Karena dia tidak ahli dalam niat. Sekarang ada orang wudu, ketika wudu dia niat wudu, pertengahan wudu dia murtad dengan semacamnya. Karena murtad itu ada 3 bagian. Ada murtad itu artinya orang Islam kemudian keluar dari Islam, itu namanya murtad. Istilah orang non muslim itu ada 2. Ada orang kafir asli, tidak pernah nyentuh Islam sama sekali, itu namanya orang kafir asli. Ada yang kedua ini orang murtad, dia pernah masuk Islam kemudian dia keluar dari Islam, maka itu namanya itu murtad. Nah, kalau orang punya wudu, dia wudu di pertengahan wudu, maka dia murtad. Terus setelah murtad kembali ke masuk Islam lagi. Apakah wudunya perlu dilanjut? Apakah harus dari awal lagi? Jawabannya itu niatnya batal. Niat wudunya batal. Tapi wudunya tidak batal. Kenapa? Karena murtad itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau tayamum baru batal dengan murtad. Ada orang punya wudu sekarang, kemudian dia murtad, balik lagi ke Islam, maka wudu ini tidak batal. Nah, sekarang ada orang melakukan wudu, di pertengahan wudu dia murtad. Apakah wudu yang awal itu dinilai batal, tidak sah karena wudunya tidak sempurna? Apakah ketika dia masuk Islam lagi wudunya cuma dilanjutkan saja? Jawabannya adalah wudunya tinggal dilanjutkan saja, akan tetapi niatnya itu batal. Gimana solusinya? Wudunya dilanjutkan boleh, tapi niatnya itu batal. Kenapa? Karena murtad membatalkan niat. Solusinya gimana? Maka pekerjaan wudu yang belum dilakukan itu dimulai lagi niatnya dari situ. Seperti itu. Faham ya? Jadi semisalnya dia membasuhi wajah dengan niat, kemudian dia membasuhi tangan dengan niat yang sebelumnya, itu cukup. Kemudian dia murtad, dan setelah murtad masuk Islam lagi. Terus gimana? Jadi untuk wajah dan tangan itu sudah dinilai tidak hadas, tapi niatnya itu batal. Tinggal apa? Mashur ras, mengusap kepala dan kaki. Nah, niat wudhu lagi ketika mengusap kepala dan membasuhi kaki. Niatnya dimulai dari situ. Kenapa? Karena murtad tidak membatalkan wudhu. Yang ketiga, yang ke-13 syarat, termasuk saya baca cepat karena lebih baik ke bab yang baru saja. Soalnya ini melanjutkan yang awal, mungkin banyak yang sudah dibahas sebelumnya. Yang ke-13, tidak menghubungkan niat dengan sesuatu. Tidak menghubungkan niat dengan sesuatu. Kalau orang tersebut menghubungkan niat dengan sesuatu, maka ketika dihubungkan niat tersebut, maka wudunya hukumnya batal. Salah satu contohnya, saya niat melaksanakan saya niat wudu lirfil hadasil asghar lillahi taala. Itu niat wudu yang biasa. Saya niat wudu tapi digantung, dihubungkan niatnya tersebut. Kalau ada orang nelpon, maka wudu saya batalkan. Jadi orang niat wudu tapi dalam hatinya tersebut, kalau ada telepon nanti di pertengahan wudu, maka wudu ini saya batalkan.
maka niat itu tidak sah. Dari awal itu sudah batal sudah, meskipun belum ada orang yang nelpon. Seperti itu. Atau dihubungkan dengan kehendak seseorang. Nawaitul wudu'ah insyaallah, saya niat wudu insyaallah jika berkehendak itu Allah, maka itu hukumnya batal. Kita tidak tahu kehendak Allah itu seperti apa, kecuali orang niat mengucapkan insyaallah bukan menghubungkan niat dengan kehendak Allah, tapi dia mengucapkan insyaallah karena ngambil berkah dengan nama Allah, itu baru tidak batal. Jadi tergantung tujuannya. An-niyatu ala qasdillah, al-lafdhu ala qasdillah fit katanya. Setiap ucapan itu tergantung tujuan daripada orang yang mengucapkannya. Itu ada 13 syarat daripada syarat-syaratnya wudu. Ada tambahan 2 syarat lagi. Ini khusus orang yang daimul hadas. Orang yang daimul hadas itu adalah orang yang selalu hadas. Orang daimul hadas itu banyak. Salah satunya orang yang istihadah atau orang yang beser, selalu keluar kencing. Itu namanya daimul hadas, orang selalu hadas. Jadi nambah 2 syarat lagi. Apa? Duhulul waqti wal muwalatu, masuknya waktu dan cepat-cepat. Ketika mengerjakan wudu itu terus menerus, harus ketika wajah langsung tangan, langsung mengusap ra's, langsung membasuhi kaki, setelah itu langsung sholat. Itu untuk orang yang daimul hadas. Pembahasan daimul hadas ini sebagian ulama membahas luas. Daimul hadas itu seperti apa sih contohnya, dan bagaimana prakteknya ketika orang mengalami daimul hadas, selalu hadas, terus menerus hadas, dibahas oleh ulama. Sebelum kita membahas bagaimana hukumnya, bagaimana cara mengatasinya dalam fikih, kita harus fahami dulu siapakah orang yang daimul hadas. Daimul hadas, faham daimul hadas maksudnya orang yang selalu hadas. Artinya begini, daimul hadas tersebut adalah orang yang selalu hadas, seperti disebutkan dalam satu kitab du'ful mathanah katanya. Apa itu ya, kantong kencingnya itu lemah, ada penyakit mungkin, sehingga ketika orang tersebut kencingnya netes tidak terkendali, seperti itu. Sama seperti itu juga perempuan yang istihadah, bukan yang haid tapi istihadah. Istihadah itu hukumnya suci, tapi keluar darah seperti layaknya orang haid, tapi darah tersebut tidak keluar di waktu haid, maka itu hukumnya istihadah. Dan keluarnya kencing atau keluarnya darah tersebut, jarak di antara keluarnya, keluar sekarang, setelah keluar beberapa menit keluar lagi, beberapa menit keluar lagi, jarak antara 2 tetesan kencing atau darah tersebut tidak cukup untuk diisi sholat dan wudhunya. Oh, misalnya kita wudhu, memakan waktu wudhu dan sholat memakan waktu berapa menit? 10 menit, misalnya seperti itu. Jadi tidak ada apa itu ya, tidak ada waktu 10 menit tanpa hadas. Artinya terus menetes, 2 menit netes lagi, 2 menit netes lagi, sehingga tidak ada waktu yang cukup untuk diisi wudhu dan sholatnya. Nah, itu namanya daimul hadas. Faham? Faham ya? Kok kayak bingung ini? Hah? Suaranya tidak jelas. Oke. Sekarang begini, ya, mungkin agak jauh ya. Sekarang begini, daimul hadas, orang yang selalu hadas. Ahlan wa sahlan. Orang yang selalu hadas jelas sekarang. Nah, orang yang dinilai daimul hadas, yang selalu hadas, yang hukumnya beda daripada orang normalnya, itu seperti apa daimul hadas itu? Daimul hadas ini daimul hadas. Nah, ini lebih enak. Daimul hadas
orang yang selalu hadas, artinya terus-menerus hadas, yang dimana itu hukumnya tidak sama dengan orang normal. Siapa daimul hadas itu? Daimul hadas itu salah satunya adalah perempuan yang istihadah, keluar darah seperti orang yang haid tapi bukan haid. Kenapa? Karena haid itu ada umurnya, ada waktunya. Kalau perempuan haid umur 9 tahun atau kurang beberapa hari itu juga dinilai haid. Dan paling banyaknya haid adalah 15 hari 15 malam. Jika ada seorang perempuan keluar darah sebelum umur 9 tahun, seperti 8 tahun keluar darah, maka itu dikatakan darah penyakit, atau dengan kata lain itu adalah darah istihadah. Yang kedua, perempuan keluar darah lebih daripada waktunya haid. Haid 15 hari 15 malam itu paling banyak. Kemudian ada perempuan keluar darah sampai 20 hari, maka itu sisanya istihadah. Nah, istihadah ini, kalau ada sebagian perempuan yang bertanya dulu, istihadah ini biasanya netes tanpa terkendali. Jadi netes, enggak seperti orang kencing kita itu. Sebenarnya kita juga enggak tahu. Soalnya ar-rijal ar-rajul la yahid, laki-laki enggak haid, jadi enggak tahu gitu. Jadi netes itu. Juga disebutkan dalam salah satu kitab fikih bahwasanya salah satu contohnya daimul hadas adalah orang yang selalu netes kencing tidak terkendali. Itu disebabkan apa? Disebabkan du'ful mathanah, karena li'illah, ada penyakit yang menyebabkan kantong kencingnya itu lemah, sehingga kencingnya itu selalu netes tanpa terkendali, sampai tidak ada waktu tanpa hadas, waktu itu cukup untuk diisi wudhu dan sholatnya. Salah satu contohnya, ketika kita ingin sholat, maka sholat dan wudhunya butuh waktu berapa menit? Oh, butuh waktu 10 menit misalnya. Butuh waktu 10 menit. Nah, tidak ada waktu tanpa keluar kencing atau tanpa keluar darah istihadah dalam jarak 10 menit. Tidak ada waktu. Mesti 2 menit netes, 2 menit netes. Gimana dia mau sholat? Gimana dia mau wudhu? Ketika wudhu hadas lagi, batal lagi. Ketika wudhu hadas lagi, batal lagi. Terus gimana caranya? Nah, caranya ini, salah satu syaratnya khusus untuk orang-orang yang ini, wudhunya tersebut syaratnya harus masuk waktu dulu. Mau sholat apa? Mau sholat duhur, maka kalau kamu mau wudhu, wahai orang daimul hadas, ketika kamu mau wudhu untuk sholat duhur, maka tunggu masuknya waktu duhur dulu. Ketika mau sholat asar, tunggu masuknya waktu asar dulu. Setelah wudhu, maka langsung sholat. Wudhunya dengan cara muwalah, terus menerus. Setelah wudhu langsung sholat, jangan nunggu. Kenapa? Karena banyak hadas yang keluar. Paham ya? Nah, dan niatnya itu beda dengan niat wudhu biasanya orang yang biasa. Kalau orang biasa wudhu, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari, saya niat wudhu untuk menghilangkan hadas. Ini hadasnya tidak hilang. Jangan niat menghilangkan hadas, karena ini hadasnya tidak hilang. Tapi gimana niatnya? Nawaitul wudu'ah listibahati fardis sholati, seperti tayammum. Saya niat wudhu untuk saya niat wudhu agar diperbolehkan melaksanakan kewajiban sholat. Itu bagi orang yang daimul hadas. Salah satu contohnya istihadah. Kita tidak pernah istihadah, tapi mungkin takut kita punya keluarga, ya tanyanya ya sama kita, sama siapa lagi kan, seperti itu. Atau kita punya keluarga, punya keponakan, punya anak, pasti tanya juga sama kita. Terus caranya gimana? Kalau kita itu sholat dengan keadaan yang seperti itu, maka kan najis semua. Kalau perempuan ada pengamannya, tapi kalau laki-laki tidak ada pengaman yang khusus laki-laki, seperti itu. Disebutkan dalam kitab Muqaddimatul Hadramiyah bahwasanya kalau orang istihadah ini atau daimul hadas ini agak rumit caranya. Jadi katanya tadi, kalau mau sholat duhur maka wudhunya harus setelah masuk waktu duhur. Cuma karena dia sering hadas, maka akan banyak najis yang yang menyebar nanti di sekitar pakaiannya. Jadi solusinya wajib. Ini wajib hukumnya, wajib. Lubang kemaluannya itu harus disumbat dulu. Adapun itu perempuan atau laki-laki. Kenapa? Itu kalau mau sholat saja harus disumbat dulu. Kemudian diamankan agar sumbatan tersebut tidak jatuh. Kalau pampers itu masih menyebar.
seperti itu. Kalau bisa yang lebih aman lagi, gitu, yang lebih aman lagi. Kalau laki-laki mah gampang, laki-laki itu enak, ya. Kalau laki-laki enak, kalau perempuan kita juga tidak tahu, tapi insya Allah mereka lebih tahu. Intinya gimana caranya agar tidak keluar, seperti itu. Kenapa? Ya, ya. Enggak pakai itu, enggak. Cuma ada pembalut. Nah, sebelum pembalut itu ada lagi, seperti itu. Jadi agar tidak menyebar karena selalu menetes. Nah, itu yang pertama, ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, setelah pembalut itu barulah wudu. Setelah wudu langsung sholat. Tidak boleh dia menunggu lama setelah wudu. Harus setelah wudu langsung sholat, seperti itu. Kecuali untuk sesuatu yang dimana di situ bisa memperbanyak pahala sholat, seperti nunggu imam ketika jemaah, itu baru boleh. Selain itu maka tidak boleh diakhiri. Kalau diakhiri maka diulang lagi nanti wudunya, seperti itu. Oh, ini kita mau sholat duhur. Kalau mau sholat asar, sholat duhurnya selesai, atau sholat maghrib dan isya yang dimana waktunya sangat sangat berdempetan, maka tiap-tiap waktu itu sumbatan harus diganti, seperti itu. Jadi sebelum wudu kita buka sumbatan tersebut, pengaman itu kita buka, kemudian kita istinja. Istinja itu akelah, istinja. Setelah istinja baru diganti pengaman yang baru. Tiap-tiap waktu sebelum wudu, maka itulah yang harus dia kerjakan. Makanya harus duhulul waqti, masuk waktu. Setelah masuk waktu harus cepat-cepat, karena dengan itulah cara agar hadasnya tidak terlalu menyebar banyak, seperti itu. Itu wajib bagi orang yang daimul hadas. Kalau laki-laki saya tidak pernah mendengar yang seperti itu, kecuali saya baca di satu kitab namanya Risalatul Mustahadhah. Kalau perempuan banyak yang tanya, kalau perempuan banyak yang tanya tentang ketika dia istihadah gimana cara sholatnya, seperti itu. Dan di sini ada beberapa permasalahan disebut di kitab ini. Ketika ada orang semisalnya ragu-ragu dalam suci dan yakin dalam hadas atau sebaliknya, maka hukumnya orang tersebut ambillah apa yang dia yakini. Salah satu contohnya seperti ini. Sekarang ada orang dia yakin punya wudu. Seperti contoh, dia sholat subuh. Setelah sholat subuh dia punya wudu, yakin dia punya wudu. Pulang ke rumah, punya aktivitas ini itu, banyak aktivitas yang dia lakukan, lalu dia mau sholat duha. Kemudian dia ragu, wudu saya yang tadi masih ada apa enggak ya? Nah, seperti itu. Wudu saya yang tadi subuh masih ada apa enggak ya? Soalnya ragu-ragu dia, apakah sudah hadas? Apakah masih ada wudu saya? Maka hukumnya wudunya tersebut masih ada. Kenapa? Karena dia yakin dengan adanya wudu, tapi ragu-ragu akan batalnya wudu. Yakin dan ragu, yakin itu masih menangan yakin, seperti itu. Yakin tidak bisa dikalahkan kecuali dengan yang diyakini juga. Begitu juga sebaliknya, kalau dia itu yakin hadas, salah satu contohnya apa? Dia masuk ke hammam, kamar mandi, dia kencing. Ketika dia kencing, dia mandi. Setelah mandi dia keluar, ingat, saya tadi wudu apa enggak ya sebelum keluar? Ambil wudu lagi. Kenapa? Karena dia yakin kalau dia itu kencing hadas, kemudian dia ragu-ragu apakah dia punya wudu apa tidak, dan keraguan tidak bisa mengalahkan apa yang diyakini, seperti itu. Ragu dan yakin, ya yakin masih menang, seperti itu. Terus kita lanjut di bab nawaqidul wudu. Saya cuma melengkapi tadi nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Apa sebelum kita lanjutkan ke bab ada pertanyaan? Silakan. Ini untuk iya.
Sudah? Makanya tadi saya bilang kalau wudhunya itu bukan untuk menghilangkan hadas. Kenapa? Karena memang terus-menerus hadas. Jadi wudhu yang kita lakukan, wudhu yang dilakukan bagi orang yang daimul hadas, niatnya itu bukan li raf'il hadasil asghari, bukan untuk menghilangkan hadas kecil, tapi listibahati shalah, listibahati fardhi shalah, untuk diperbolehkannya melaksanakan kewajiban salat. Itu makanya ketika seandainya bahkan jangankan pertengahan sholat, pertengahan wudhunya saja, wudhunya itu boleh dilanjutkan. Nah, kenapa? Karena itu bukan menghilangkan hadas, tapi istibahati fardhis shalah. Jadi sholatnya boleh dilanjutkan. Dan orang yang seperti ini wudhunya seperti orang tayammum, yang dimana orang tayammum itu niatnya ada 3 tahapan. Tahapan niat tayammum itu ada 3. Yang pertama, untuk diperbolehkan melaksanakan sholat fardhu. Kalau niatnya seperti itu, maka boleh 1 kali fardhu dan berapa saja dari sholat-sholat sunnah. Kalau niatnya itu listibahati sholat, hanya untuk diperbolehkan sholat saja tanpa menyebutkan yang fardhu, maka dia hanya diperbolehkan sholat sunnah saja. Seperti itu. Kalau seandainya niatnya tersebut untuk hal yang lain, contoh listibahati masil mushafi, agar diperbolehkan menyentuh Al-Quran, agar diperbolehkan berhubungan suami istri, semisalnya kalau dia itu orang haid, maka itu hanya diperbolehkan itu saja, tapi tidak boleh untuk melaksanakan sholat yang sunnah ataupun yang fardhu. Jadi ketika orang daimul hadas lalu dia niat nawaitul wudu'a listibahati fardhis shalah, saya niat wudu untuk diperbolehkannya melaksanakan sholat yang wajib, maka dia boleh melaksanakan 1 kali sholat fardhu seperti itu. Dan sunnah qabliyah, ba'diyah bisa seperti itu. Alangkah baiknya yang dimana itu sudah dijelaskan di pengajian sebelumnya, bahwasanya kalau sudah waktunya, kalau sudah mepet seperti itu bagi orang yang daimul hadas, ahsan qabliyahnya dikerjakan setelah sholat fardhunya. Kan sudah dijelaskan sholat qabliyah, qabliyahnya fardhu ya, masuknya sama seperti masuknya waktu fardhu dan keluarnya sama seperti keluarnya fardhu. Ketika masuk waktu duhur itu sudah masuk waktunya qabliyah. Ketika dilaksanakan sholat duhur, maka qobliyahnya masih ada. Kenapa? Karena akhir waktu qobliyah adalah akhir waktu duhurnya. Seperti itu. Kalau ba'diyah masuknya itu, masuknya ketika sholat duhurnya dilaksanakan, kemudian keluarnya setelah keluarnya waktu duhur. Makanya dikatakan oleh ulama, qobliyah dan ba'diyah masuk waktunya beda, tapi akhir waktunya sama. Qabliyah dan ba'diyah masuk waktunya beda, akhir waktunya sama. Itu antara qabliyah dan ba'diyah. Makanya sholat fardhu dulu, kemudian yang sunnah. Paham ya? Silahkan. Yang ditanyakan itu titik pertanyaannya di mana? Titik
seperti ini ya. Jadi kalau ada seorang perempuan itu, kalau disebutkan dalam fikih, kitab-kitab fikih, dan itu dalilnya kata ulama itu adalah penelitian katanya. Ada penelitian juga dulu. Orang itu perempuan masuk dalam sinnul ya'sih, umur yang dimana di situ tidak mungkin haid lagi, itu biasanya antara 50 tahun, 55 sampai 60. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya ada orang 50 tahun atau 45 tahun semisalnya, dia masih keluar darah selayaknya darah haid. Artinya apa? Selayaknya dia itu bukan karena penyakit, dia itu nggak punya penyakit, bukan karena kecelakaan, tapi dia biasa normal sudah keluar dari haid, dari kelaminnya, dari farjinya, dari rahimnya keluar haid, dan itu sudah sesuai dengan prosedur yang ada dalam syarat-syaratnya haid, seperti tidak kurang dari 24 jam dan tidak lebih daripada 15 hari 15 malam, maka itu hukumnya tetap dihukumi haid, seperti itu. Nah, kalau orang itu dihukumi haid, maka sholatnya itu tidak wajib memang, iya, nggak wajib, jadi tidak usah diqadha. Yang penting syarat-syaratnya haid itu sudah terpenuhi, jadi nggak usah diqadha. Kalau seandainya ada perempuan karena kehati-hatiannya dan ketidaktahuannya lalu dia mengqadha, maka sholatnya tersebut terjatuh jadi sholat sunnah mutlak kalau dia tidak tahu. Tapi kalau orang itu tahu tidak wajib qadha dan tidak boleh diqadha tapi maksa diqadha, maka hukumnya haram. Kenapa? Karena sudah tahu tidak usah, masih dia maksa. Itu namanya tala'ub bil ibadah, artinya main-main dengan ibadah, seperti itu. Paham ya? Ya. Ada yang lain? Gimana? Ustaz Qadir. Ayo silakan. Sakit. Iya. Ya. Jadi kalau orang yang seperti itu, ya, orang yang seperti itu ada syarat-syaratnya sholat, ya. Ada syarat-syaratnya sholat, ada rukun sholat. Kalau rukun sholat itu, kalau rukun sholat beda dengan syarat-syaratnya sholat. Kalau rukun sholat, kalau dia tidak bisa maka rukun itu gugur. Seperti contohnya salah satu rukun sholat itu dia tidak bisa berdiri, maka sholatnya duduk, kan gitu kan? Oh, dia nggak bisa duduk, maka sholatnya dengan tidur miring. Kalau dia tidak bisa tidur miring, maka sholatnya dengan cara tidur melentang. Kalau tidak bisa, maka dengan mengisyaratkan kepala. Tidak bisa, ajra arkana sholati ala qalbi, diniatkan dalam hati semua. Itu rukun-rukun sholat. Itu tidak wajib qadha dan sah. Sekarang syaratnya sholat. Syaratnya sholat itu seperti apa? Seperti apa? Tidak punya wudu, tidak ada wudu dan tidak ada tayamum. Nah, ya nggak ada air juga tidak ada tanah. Atau seperti najis yang tidak ma'fu, yang tidak mungkin untuk dihilangkan, seperti itu. Paham ya? Seperti yang antum contohkan barusan. Itu untuk wudu tidak bisa, tayamum pun juga tidak bisa, dan menghilangkan najis yang ada pun juga tidak bisa. Maka itu tidak termasuk rukun, tapi itu semuanya syarat, seperti itu. Maka ketika kurang syarat, tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan sholat yang sah, maka sholat tersebut tetap wajib dilakukan, tapi statusnya lihurmatil waqti dan wajib qadha, seperti itu.
lihurmatil waqti dan wajib qada. Kenapa? Karena tidak mungkin dia itu untuk sholat dalam keadaan sakit. Wudhu saja tidak bisa, apalagi menghilangkan najis seperti itu. Maka itu sholatnya tetap wajib sholat. Dengan apa? Dengan sebisa mungkin, tapi statusnya lihurmatil waqti. Sholatnya sah, dapat pahala, wajib qada, tapi wajib qada. Kenapa? Karena tidak memenuhi syaratnya sholat. Tapi kalau rukun sholat yang tidak bisa, maka itu tidak. Kalau rukun sholat itu soalnya ada solusinya. Ada orang sekarang ini rukun sholat apa? Fatihah. Tidak bisa baca Fatihah, ya sudah baca Quran saja selain Fatihah. Juga tidak bisa baca dzikir yang lain sekiranya huruf-hurufnya gak kurang daripada huruf-hurufnya Fatihah. Oh, tidak bisa juga berzikir, sudah diam saja sekedar Fatihah, itu cukup. Itu yang rukun, tapi ini yang syarat, beda. Seperti itu, paham ya? Iya. Kenapa? Gimana? Ya. Itu kewajiban itu ada dua, ya. Kewajiban itu ada dua macam yang harus yang qada itu ada dua macam. Seperti itu. Adapun sholat itu puasa yang wajib qada atau sholat yang wajib qada itu semuanya nilainya atau apa itu statusnya jika mungkin dan ada kesempatan untuk qada, baru itu wajib. Kalau tidak mungkin dan tidak ada kesempatan untuk mengqada, maka tidak wajib qada. Seperti itu. Salah satu contohnya, ayo kalau kita contohkan ke sholat itu orang sakit, yang gampangnya saja kita contohkan ke puasa dulu. Sekarang di sini ada orang tidak puasa karena sakit, udzur kan? Kan udzur itu. Ada orang nggak puasa karena sakit, kemudian sembuh, bisa dia puasa. Hari Lebaran dia meninggal, kira-kira puasanya wajib diqadhakan apa enggak? Enggak wajib. Kenapa? Karena nggak mungkin waktunya untuk dia mengqadha. Jadi nggak ada kesempatan untuk dia. Seperti itu. Jadi yang wajib diqadhakan puasanya itu atau diwajib dibayarkan fidyah jika dia itu ada kesempatan untuk mengqadha tapi dia tidak mengqadha. Seperti itu. Baru itu wajib dilunasi, dibayarkan, ditebus dengan puasa bagi orang lain yang keluarganya yang masih hidup atau dibayarkan fidyah. Sama juga sholat seperti itu. Kalau tidak ada waktu atau tidak ada kesempatan untuk dia mengqadha, ya nggak wajib karena itu sudah melaksanakan sudah dengan sebisanya dia. Seperti itu. Kecuali dia tidak melaksanakan sholat lihurmatil waqti, baru seperti itu. Itu kan sudah kewajibannya lihurmatil waqti. Qadanya itu nanti dia itu diperintahkan untuk mengqadha ketika dia bisa. Jadi sebelum dia bisa maka perintah qadha belum ada. Seperti itu. Bukan waktu itu langsung ada perintah untuk qadha, enggak. Ketika memang itu digantung dengan qadha, tapi perintah qadha itu setelah dia sembuh. Ya, tidak. Kenapa? Apakah boleh seandainya kita mengqadha sholatnya orang yang meninggal, sementara orang yang meninggal itu tidak punya hutang sholat? Itu ada jawaban dari ulama, bagi saya itu luar biasa. Apa? Setiap orang itu pasti semasa hidupnya ada sholat yang dia lakukan tidak sah tapi dia tidak sadar. Nah, gitu. Tapi tidak ada tuntutan di sisi Allah, tidak ada tuntutan karena dia tidak sadar. Nah, kalau kita niat mengqadha hutangnya sholat dia, ya akan terjatuh qadha tersebut pada sholat dia yang tidak sah, atau sholatnya beda pendapat di antara para ulama. Ada sebagian ulama yang mengatakan ini sah, ada sebagian ulama yang mengatakan sholatnya ini tidak sah. Jadi apa itu? Dia itu mengqadha karena apa? Menutupi daripada pendapat ulama yang tidak sah. Seperti itu. Kalau coba bahkan kita sendiri tidak apa-apa kita mengqadha sholat kita, yang penting sholat kita yang mungkin tidak sah gitu, nggak apa. Makanya ini dibahas banyak oleh ulama ketika ada permasalahan apa, Jumat di akhir Ramadan, ya. Nah, ini Jumat di akhir Ramadan
biasanya ulama-ulama Hadramut itu melaksanakan sholat 5 waktu untuk mengkodok sholat setahun. Wah, sholat 5 waktu bisa mengkodok sholat setahun, itu artinya maksudnya apa? Itu kan dikerjakan setahun sekali, ya kan ya. Jadi melaksanakan sholat 5 waktu bisa menebus sholat, bisa mengkodok sholat setahun, bukan hutangnya yang setahun. Karena mereka ulama-ulama Yaman itu semuanya istiqomah dalam melaksanakan sholat, tapi mungkin dalam waktu setahun sebelumnya ada sholat yang tidak sah, yang tidak dia sadari atau yang dikhilafkan oleh ulama. Jadi bisa mencari sholat duhur, bisa mencari duhur itu untuk yang setahun yang mungkin layak untuk dikodok, jadi menebus untuk kodoknya yang itu. Seperti itu. Paham ya? Gimana? Jelas? Waktu mengkodok sholat. Kalau mengkodok sholat itu kapan saja bisa. Kapan saja sholat itu bisa dikodok. Sholat apa saja kalau untuk dikodok bisa. Bahkan sholat duhur dikodok waktu malam bisa. Sholat isya dikodok di waktu siang pun juga bisa. Makanya Al-Imam Ibnu Hajar itu, beliau ini punya fatwa tapi sangat berat. Seandainya ada orang sinin bertahun-tahun dia tidak sholat, ada orang bertahun-tahun dia tidak sholat, kemudian dia ingin taubat, gimana caranya untuk dia mengkodok sholat? Ibnu Hajar ini punya fatwa, wajib semua waktunya digunakan untuk mengkodok sholat kecuali untuk makan tidur. Jadi otomatis fatwa tersebut mengatakan semua waktunya wajib mengkodok sholat, itu berarti kan bebas dilaksanakan di mana aja. Itu fatwanya Al-Imam Ibnu Hajar. Cuma ada ulama di madhab Syafi'i juga ada yang berpendapat bahwasanya kalau ada orang ingin bertobat, dia 5 tahun 7 tahun tidak sholat, kalau dia itu semua waktunya digunakan untuk mengkodok, ya dia tidak kerja, ya nggak jadi yang mau tobat nanti, kan gitu. Gimana caranya? Nggak apa-apa, dia kodok dengan santai, akan tetapi harus punya tekad yang kuat untuk benar-benar ingin mengkodok sholat sebelum mepetnya waktu. Maksudnya sebelum mepetnya waktu apa? Dia itu masih sehat dan masih muda. Ya kalau umurnya sudah tua dan sudah tidak sehat, maka harus semua waktunya digunakan untuk mengkodok sholat yang dia tinggalkan. Makanya ada orang yang datang tanya sama saya, Ustadz, gimana caranya saya ini 2 tahun kira-kira tidak sholat karena kerja dan keadaannya itu tidak memungkinkan untuk sholat, tapi saya ingin mengkodok semua itu berat. Jadi saya bilang gampang, apa? Kamu kalau sholat duhur, setelah sholat duhur lagi kodok, maka 2 tahun lunas gitu. Kan gitu. Atau kalau kamu setelah sholat duhur, maka setelahnya sholat duhur 2 kali setelah yang wajib itu, maka kamu mengkodok, berarti kalau 2 tahun setahun ya sudah lunas hutang kamu. Seperti itu. Tapi kalau kita mengambil fatwanya Ibnu Hajar, ya semua waktu harus digunakan untuk kodok. Dan mengambil dari fatwa itu, maka semua waktu itu bisa digunakan untuk sholat apapun. Seperti itu. Paham ya? Ada yang mau ditanya? Makanya ini ada sesuatu yang ajib. Kalau mengkodok sholat isya yang dimana bacaannya keras, dikodok di waktu siang harus pelan. Kalau mau melaksanakan sholat duhur, dikodok di waktu malam, ya bacaannya keras, kan gitu. Kenapa? Karena waktu malam adalah waktu untuk mengeraskan bacaan, waktu siang adalah waktu untuk mempelankan bacaan, kecuali Jumat dan sholat Id. Itu beda. Ada yang lain? Mungkin ada tambahan dari ini. Ya. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Ini kurang sedikit, mau nambah nanggung. Kenapa?
Iya. Enggak. Bukan itu maksud saya. Tapi kalau orang itu punya hutang 1 bulan, enggak sholat 1 bulan ya, semisalnya. Nah, di bulan kedua ingin mengqadha, gampang caranya kata saya. Ketika kamu sudah sholat duhur, maka sholat, artinya tiap waktu sholat 2 kali. Hah? 2 kali? Enggak, sebulan, kan hutangnya sebulan. Sebebas, kan 2 kali sudah. Kan misalnya 30 hari punya hutang sholat, 30 hari ya. Duhurnya 2, jadi iya. Kenapa? Iya. Iya, semuanya. Kenapa? Iya. Maksud saya, iya betul. Maksud saya ini tadi ada orang yang datang sama saya tanya, kalau mau mengqadha sholat sekaligus itu orang nanti nggak jadi yang mau mengqadha, yang mau tobat. Solusinya gimana? Jadi cari jalan yang ringan agar orang tersebut mau tobat dan mau mengqadha sholat. Itu pendapat yang kedua daripada madhabnya Imam Syafi'i. Jadi yang penting dia ingin mengqadha tapi qadhanya dengan santai, seperti itu. Cuma kalau fatwanya Al-Imam Ibnu Hajar, maka harus semua waktu itu digunakan untuk mengqadha sholat, seperti itu. Jadi kalau kita kenapa? Enggak, bisa bebas. Berapa? Iya. 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 Bisa. Bukan harus seperti itu, tapi bisa seperti itu. Bah, enggak qadha terus. Kan 30, kan Oh, bisa. Ya bisa. Iya, betul. Jadi boleh, jadi gini ya. Punya 30 duhur ya. Hari ini sehari saya gunakan untuk duhur semua. Besoknya saya gunakan untuk qadha asar semua. Gitu. Misalnya atau apa 30 kali 5 diqadha dalam waktu 1 hari semua gitu. Gimana? Ya. 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 Boleh. Enggak usah. Iya. Soalnya ya, kalau mungkin orang seperti kita, ya memang sangat kepikiran kalau tidak sholat. Tapi kalau orang ahli maksiat yang pertama ingin tobat, ingin memeluk Islam, bukan memeluk, dia sudah Islam tapi ingin insaf,
Kalau kita disuruh kita nyuruh seperti itu, nggak jadi dia yang mau tobat. Takutnya seperti itu, gitu maksud saya. Ya kalau kita sih ya kepikirannya seperti itu pasti. Ya. Wallahu a'lam. Ya.